Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan saya di mata kuliah toksikologi. Ini adalah pertemuan pertama kita, jadi akan dibahas adalah pengantar dari toksikologi. Apa sih kegunaan belajar dari toksikologi ini? Jadi dari belajar toksikologi kita bersama dapat memahami jenis zat beracun, kondisinya seperti apa, terus mekanismenya bagaimana, wujud-wujud dari toksikologinya itu seperti apa, dan sifat efek toksik itu sendiri. Kemudian kita juga dapat mengevaluasi tingkat keamanan suatu obat dan dapat memprediksi risiko penggunaan obat. Definisi toksikologi itu ada berdasarkan Loomis, ada Doll dan Bruce, dan ada berdasarkan Timbrell. Ini adalah menurut Loomis, jadi toksikologi itu adalah ilmu yang mempelajari aksi berbahaya dari zat kimia atas sistem biologi tertentu. Jadi kalau menurut Loomis ini fokusnya itu adalah mekanisme kerjanya dari zat beracun itu bagaimana gitu, atau lebih ke arah pendekatan patofisiologi. Ini adalah berdasarkan menurut Doll dan Bruce, toksikologi merupakan ilmu yang mempelajari berbagai zat kimia yang merugikan sistem biologis. Fokusnya itu kepada kondisi atau pengaruh apa atau faktor-faktor apa yang mempermudah munculnya efek toksik pada suatu zat. Selanjutnya ini menurut Timbrell, toksikologi merupakan ilmu yang mempelajari antaraksi zat kimia dan sistem biologi. Ini fokusnya yaitu berdasarkan hubungan antara zat aktif dari zat toksik tersebut dan efek toksiknya itu seperti apa. Jadi ini pendekatannya lebih ke pendekatan kimiawi. Ya, jadi secara umum pengertian dari toksikologi itu adalah ilmu yang mempelajari pengaruh kuantitatif zat kimia. Jadi di sini ada suatu pengaruh kuantitatif atau dosis ya kalau untuk senyawa obat terhadap sistem biologi yang konsentrasinya terletak pada aksi berbahaya zat kimia itu, di mana efek toksik ditentukan oleh dosis atau takaran. Bahan toksik atau racun adalah bahan kimia yang dalam jumlah relatif sedikit itu berbahaya bagi kesehatan atau jiwa manusia. Jadi walaupun sedikit itu dapat membahayakan, itu adalah bahan toksik atau racun. Beda dengan obat. Obat kalau dosisnya masih lazim itu memberikan efek yang memang diperlukan oleh tubuh, kecuali digunakan dalam dosis yang berlebihan atau dosisnya terlalu over baru menimbulkan efek toksik atau letal. Tapi kalau bahan beracun itu walaupun sedikit itu langsung dapat membahayakan gitu. Toksisitas atau derajat racun merupakan kemampuan suatu bahan toksik untuk menimbulkan kerusakan pada organisme hidup. Nih ya, apa sih bedanya ya obat dan racun? Itu dibedakan berdasarkan dosis dan cara pemberiannya. Obat adalah bahan atau campuran bahan yang berasal dari hewan, tumbuhan, atau zat kimia yang dapat digunakan untuk mencegah, menghilangkan, mengobati, mendiagnosa, ataupun menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit dan juga untuk mempercantik badan. Ini adalah pengertian obat. Jadi pada intinya obat itu tidak membahayakan jika memang digunakan pada dosis yang sesuai dan diperlukan. Nah, kalau racun adalah zat atau bahan yang bila masuk ke dalam tubuh bisa melalui mulut, hidung, atau suntikan, atau diabsorpsi di kulit atau topikal. Nah, atau digunakan terhadap organisme hidup dengan dosis relatif besar akan merusak kehidupan atau mengganggu dengan serius. Bisa satu atau beberapa organ atau jaringan yang ada dalam tubuh kita. Ya, ini adalah jenis zat yang berpotensi dapat menimbulkan keracunan. Jadi sumbernya itu ada dari beberapa bahan atau penggunaan ya, baik dalam skala penggunaan di rumah tangga sampai industri. Nah, yang di rumah tangga nih ya yang bisa menyebabkan racun bisa berasal dari disinfektan atau insektisida ya, kayak obat nyamuk gitu yang disemprot-semprot gitu ya, itu juga bisa menyebabkan racun. Atau di bidang pertanian pestisida
Ya bukan hanya hama yang bisa mati atau keracunan. Nah, kita juga sebagai pengguna jika APD-nya kurang maksimal untuk melindungi tubuh kita, itu juga bisa berdampak pada pengguna dari pestisida itu sendiri. Kemudian bahan-bahan medis ya, seperti obat-obat narkotik, obat keras, dan obat lain, ya itu dia jika digunakan dalam dosis yang tidak sesuai itu bisa juga menyebabkan efek toksik. Ini yang ada di industri seperti logam berat atau bahan-bahan yang berasal dari asam dan basa kuat. Kemudian yang berasal dari alam bebas ya, yang tumbuh di lingkungan seperti ganja, jamur, atau binatang berbisa, itu bisa menyebabkan efek toksik juga. Nah, ini penyebab keracunan ya. Jadi zat racun itu bisa diproduksi oleh tumbuhan, hewan, ataupun bakteri. Ini contohnya ya, tumbuhan ya, hewan ya. Atau disebut dengan fitotoksin, zootoksin, dan bakteriotoksin. Jenis-jenis toksikologi itu ada 8. Yang pertama toksikologi deskriptif, mekanistik yang kedua, yang ketiga regulatif, kemudian toksikologi forensik, toksikologi klinik, toksikologi kerja, toksikologi lingkungan, dan ekotoksikologi. Mari kita bahas satu persatu. Untuk toksikologi deskriptif ini melakukan uji toksisitasnya itu untuk mendapatkan suatu informasi yang digunakan untuk mengevaluasi resiko yang timbul oleh bahan kimia terhadap manusia dan lingkungan. Ya. Untuk yang kedua, toksikologi mekanistik ini untuk menentukan bagaimana sih zat kimia itu ya bisa menimbulkan efek dan merugikan pada organisme hidup. Jadi ini lebih ke mempelajari mekanismenya, bagaimana bisa menimbulkan efek. Gitu. Selanjutnya toksikologi regulatif ini menentukan apakah suatu obat mempunyai resiko yang rendah untuk dipakai sebagai tujuan terapi. Kemudian toksikologi forensik ini mempelajari aspek hukum kedokteran akibat penggunaan bahan kimia berbahaya dan membantu menegakkan diagnosa pada pemeriksaan postmortem. Jadi misalnya ada suatu kasus kayak waktu itu kasus Mirna keracunan kopi, ya itu adalah tugas dari toksikologi forensik. Itu kan ada kaitannya dengan hukum. Jadi untuk mengetahui bagaimana atau zat apa yang menyebabkan kecelakaan pada pasien, kematian kepada pasien. Ya, lanjut ke toksikologi klinik ya. Jadi ini yang dipelajarinya gangguan yang disebabkan substansi toksik atau merawat penderita yang keracunan dan menemukan cara baru dalam penanggulangannya. Jadi lebih ke arah bagaimana sih cara mengatasi pasien-pasien yang mengalami kejadian keracunan gitu. Selanjutnya toksikologi kerja ini mempelajari bahan kimia pada tempat kerja yang membahayakan pekerja dalam proses pembuatan baik ketika didistribusikan, disimpan maupun penggunaannya. Selanjutnya toksikologi lingkungan ini mempelajari dampak zat kimia yang berpotensi merugikan sebagai polutan lingkungan, jadi yang bisa mencemari lingkungan, ya itu yang dipelajarinya. Selanjutnya ekotoksikologi ini mempelajari efek toksik zat kimia terhadap populasi masyarakat. Ini ada toksikologi eksperimental ya, contohnya pemakaian obat secara kronik yaitu untuk penyakit-penyakit kronik hipertensi atau TBC atau penggunaan kontrasepsi. Ini harus disertai data karsinogeniknya dan teratogeniknya dari obat tersebut walaupun penggunaannya dalam jangka waktu yang pendek seperti obat cacing. Nah, ini harus memenuhi syarat toksisitas akut. Jadi semua penggunaan obat-obatan baik untuk penanganan kasus akut maupun kronik, walaupun yang digunakan baik dalam jangka waktu yang pendek, kayak contohnya di sini kan yang sekali pakai ya 6 bulan sekali untuk obat cacing, atau bahkan obat-obat yang digunakan secara rutin kayak obat TBC itu kan digunakan selama 6 bulan, atau obat anti hipertensi yang cenderung penggunaannya itu relatif lama untuk terapi pemeliharaan. Nah, semua obat itu harus
memenuhi syarat toksisitas akut gitu. Jadi harus ada data bagaimana efek karsinogeniknya, bagaimana efek teratogeniknya dari obat tersebut. Itu harus terpenuhi, dan tentunya semua itu dapat diperoleh datanya dari suatu pengujian. Itulah yang disebut toksikologi eksperimental. Ya, ini adalah klasifikasi keracunan. Yang pertama kita lihat dulu berdasarkan cara terjadinya keracunan. Ada yang sifatnya self poisoning, artinya meracuni diri sendiri. Kemudian ada yang attempt suicide, ini usaha bunuh diri. Kemudian accidental, yang tidak disengaja, atau homicidal, atau akibat adanya pembunuhan gitu. Yang kedua, menurut mula terjadinya keracunan, ada keracunan akut, ada keracunan kronik. Ya, cukup sekian penjelasan mengenai pengantar mata kuliah toksikologi ini. Mudah-mudahan yang saya paparkan tadi dapat dipahami. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, lebih dalamnya akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Saya tutup pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.